Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Konggolon Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan pemirsa Cahaya Batin, dengan Cak Monyong. Nah, di pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara masih tetap dengan narasumber yang luar biasa, sangat spesial. Dia adalah narapidana di dalam bidang musik. Sebagai sahabat kawan saya, dia adalah kreator musik yang tidak asing lagi karena dia bukan barang asing dan bukan makhluk asing. Nah, dia Mas TP The True, seorang musisi handal karena handal dia membuat bangunan-bangunan. Karena secara ilmu pengetahuan dia seorang sarjana pendidikan teknik sipil. Saya akan bertanya tentang hal-hal yang nyata-nyata menjadi prinsip dari pemahaman kita. Kita akan membahas tentang historical, tapi saya akan mencoba membahas tentang pemahaman pada nilai-nilai aksara Jawa. Hari ini kita akan bahas tentang karya-karya yang ada di Joko Dolog. Ini akan kita bahas dalam dua versi, yaitu secara filologi dan secara kekaryaan dalam teknik pembangunan. Nah, salah satunya kita akan bahas tentang aksara Ko, Kersaning Memayu Hayuning Bawono. Kenapa saya bahas tentang Kersaning Memayu Hayuning Bawono? Setiap karya yang terjadi seperti yang disampaikan Mas TP tadi, karya patung yang ada di Joko Dolog adalah karya seorang seniman empu yang luar biasa. Sama seperti lahirnya Mas TP dan saya seorang kreator pelukis. Pasti di dalam karya patung ini ada tulisan yang menyebutkan itu adalah lampunya. Nah, pasti Mas TP tahu di mana letak dari tulisan-tulisan tersebut. Apakah itu dalam bentuk relief? Kalau saya paham, karena setiap karya yang dibuat oleh seorang empu pasti ada tanda bahwa itu adalah empu TP, bahwa itu adalah empu Taufik, bahwa itu empu Ajna, itu empu Wamiki atau empu Sendok, pasti ada di dalam karya tersebut. Walaupun korosif, saya akan memahami bahwa karya seni di sekitar sini adalah karya ciptaan para empu, bukan karya ciptaan dari batu yang dibuat sedemikian rupa oleh alam. Nah, Kersaning Memayu Hayuning Bawono, kita akan melihat penghambaan seorang seniman terhadap peristiwa di zaman lampau. Itu ternyata ada seniman yang coba mendokumentasikan tanpa foto dan tanpa video, tapi di dalam bentuk patung, untuk mengagungkan bahwa peristiwa itu adalah zaman kejayaan pada waktu itu. Nah, Mas TP, patung-patung yang mulai dari depan, ini tentang gambar singa, ya ada patung berupa mahkota, ada sentuh rupa yang ada di sana, ada yang kepalanya ada dua bawah, atas bawah. Nah, ini sebenarnya patung di zaman apa? Kita akan membahas Kersaning Memayu Hayuning Bawono, sifat dan ilmu pengetahuan para empu pada waktu itu membuat karya luar biasa seperti sampean hadir pada saat ini. Monggo. Ya. Jadi ini tentang terkait artefak-artefak atau benda-benda arkeologis ya, yang ada di pelatarannya Joko Dolog ini. Sebenarnya ya, benda-benda artefak ini sebenarnya tidak menjadi satu rangkaian dengan Joko Dolog, karena ini adalah semua boyongan dari beberapa daerah yang mana saat itu ditaruh di tempatnya Gerhadi. Karena Gerhadi waktu itu adalah rumah residen ya, rumah residen yang mana artefak ini pada tahun di dalam Gerhadi atau sebelahnya Gerhadi? Awalnya di Gerhadinya. Oh, di Gerhadi. Akhirnya ketika zaman 1900-an awal dibangunlah museum, betul, yang sekarang jadi SMA Trimurti itu dulu museum. Museum yang akhirnya digagas oleh Von Faber menjadi Von Faber. Orang Belanda, cuman kelahiran Surabaya. Residen. Gubernur. Bapaknya Belanda semua, ibunya Belanda, cuman lahirnya dia numpang lahir nang Surabaya. Oh, keperucut. Keperucut ya, makanya dia dalam bukunya Edward S. Stadtgeboren dia menyebutkan dengan bangga, aku arek Surabaya. Padahal jaringnya padahal numpang lahir nang Surabaya. Gitu ya, awalnya itu. Cuman Von Faber itu era 1900-an pertengahan. 1900 pertengahan. Dia masa hidupnya ya. Kalau artefak ini di bawahnya 1800. Oh, zaman lebih lampau. Karena waktu itu residen Surabaya namanya Baron van der Salis ya, tahun 1817 itu atas perintah gubernurnya waktu itu namanya Gubernur Stanford Raffles. Raffles itu kan tukang boyong ya, terkenal dengan tukang boyong. Berarti perampok. Ya, perampok artefak lah ya. Karena jadi kita harus jelaskan bahwa siapa namanya tadi? Raffles. Raffles adalah yang mengatakan bahwa Anyer Panarukan buatannya dia palsu.
Oh ya, Ya. itu Daendels ya Iya, setelah. oh, sorry ya. Daendels. Daendels Ya. lah, aman. Ya. Karena jenenge londo gak ono jenenge moyong PTB ya. Iya. Iya. Sorry. Daendels ya. Oke. Jadi Raffles kan adalah pemboyong artefak. yang mencuri karya intelektual Betul. bangsa kita ya. Raffles ya. Kita catat ini biar terdengar seluruh dunia bahwa Raffles itu wong londo maling. Nah, iya betul. Apa buktinya? Buktinya prasasti Pucangan di Jombang itu diboyong sama Raffles. Di Jombang diboyong semua. Sama Raffles, iya. Sekarang malah disimpan di Museum India, Kalkuta. Berarti dia mencuri dijual ke Kalkuta. Bukan, karena India dulu kan juga jajahan Inggris, Tapi sehingga pasti ada makelarnya kok. ya kan perintahnya Raffles kan pejabat ya, pasti dia memerintah. Ya. Sing teknis-teknis yang boy-boy ya anak buahnya. Ya. Salah satunya yang bernama Mackenzie itu ya, eksekutor lapangannya. Pernah kenalan sama Mackenzie? Anu, mari ya. Oh iya. Ya, jadi perlu diketahui ya, 1800, jadi sebelum 1900 itu artefak-artefak di seluruh Jawa loh ya, terutama itu sama Jawa Timur. Ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Teman yang paling banyak Jawa Timur juga jadi korban ya. Nah, itu Kenapa karena Jawa Timur ulah. paling banyak dan jadi korban? Ya, Karena karena kerajaannya paling banyak atau bukan karena peninggalannya banyak? tekstual prasastinya kan banyak dari Jawa Timur. Oh, Ter- tekstual prasasti Iya. lebih banyak dari Jawa Timur. Terutama masa Sindok dan masa Erlangga. Oke. Ya. Yang paling banyak menghasilkan artefak itu sendok apa? Erlangga. Dua-duanya itu Karena anak bapak iya. Jadi dua-duanya ini prasasti banyak sekali ya. Nanti silakan di browsing. Sindok itu Jangan browsing, saya cukup tanya sama sampean karena sampean yang tahu tuh. Saya daripada tanya sama Google pasti palsu lah. Raffles saja tukang mencuri artefak. Ya, jadi itu ya. Jadi banyak yang diboyong, ada yang keluar negeri. Nah, ini artefak ini semua awalnya juga sebenarnya mau diboyong awalnya. Dengan modus ditaruh di Gerahadi. Dulu gedung Gerahadi tahu ya? Iya. Dulu itu menghadap sungai dulu. Iya, dulu. Muka depannya itu menghadap sungai lah. Belakangnya yang sekarang jadi depan itu malah pelataran belakang. Oh. Kayak kebun gitu loh ya. Berarti dulu Kayak pelataran kebun. navigasi angkutannya ada di belakang. Iya, sungai. Iya, Itu betul. tahun 1800. Betul. Itu Ini itu Mas Tipe itu apa betul ya karena tata kota di Surabaya tahun 1800 saja di dalam ilmu pengetahuannya Ya. masih belum ada jalan raya betul. yang Jadi jalan raya depan ini ya, apa nih? Jalan Simpang namanya Ya, ya. Jalan Simpang. Itu dulu 1800 belum ada jalan. Oh, jadi belum ada jadi itu kayak pelatarannya berarti nyambung itu loh ya. Oh, berarti nyambung sampai ke sini. Iya, nyambung ini dulu pelataran. Makanya depan ini yang sering jadi patung Gubernur Suryo Ya. sampai sini ya, itu dulu namanya Krozen Park ya. Wah, kalau Krozen Park. cross itu berarti gini. Persimpangan. Nah, makanya disebut jalan simpang. Frozen Park. Nah, Krozen Park itu sebuah taman. Ya. Taman yang luas ya. Ada foto-foto lamanya ada dan itu ada jam tengah-tengahnya itu yang sekarang nggak tahu tepatnya di mana ya. Itu ada jam itu. Ada jam yang tiap jam 12 siang itu berbunyi teng lah Ada semua. di mana? Ya. Di Frozen Park. Ya, itu. Nah, termasuk artefak-artefak itu ditaruh di situ, Wik. Jadi karena saking banyaknya sehingga mungkin pelataran Gerahadi itu sampai merembet gitu loh. Ceritanya gitu loh kurang lebihnya. Jadi karena saking luasnya pelataran gitu loh. Pelataran akhirnya juga Termasuk Taman Apsari ini sebenarnya. Ya, kita jangan lihat konteks sekarang kayak bangunan ya. Dulu itu luas ya. berarti Luas. bisa ini dulu TP lahir di sini. Landscape-nya kira-kira seperti itu tahun-tahun itu ya, tahun 1800-an. Nah, itu semua karena waktu itu Gubernur Jenderalnya Raffles itu menyuruh pada para residen, ya residen Surabaya, residen Pati, Kedu dan lain-lainnya itu bahwa kalau ada di daerahmu ada temuan arkeologis, laporkan ke saya. Oh, untuk diangkut. Ya, Raffles itu karena perintah dari atasan itu Mas kan harus itu dijalankan. Raffles adalah salah satu inisiator yang mencuri artefak. Jadi catat semua anak turunan Raffles Ya. itu adalah yang mencuri karya intelektual para seniman-seniman besar di tahun Ya, 1800. betul. Yang paling penting justru prasasti Kalkuta, prasasti Pucangan. Itu ditemukan di Pucangan Jombang, Gunung Pucangan. Itu diboyong, padahal data itu lengkap menyebutkan tentang genealogi Airlangga. Mulai buyutnya yaitu Sindok, sampai Sri Isana Dewi, sampai Mahkota Wangsawardan, sampai ibunya ya. Itu lengkap. Karena salah satunya sumber ya Pucangan itu. Sayangnya sekarang barangnya ada di India, ya, Museum di Kalkuta ya. Berarti apakah kita tidak mampu ya mengambil semua artefak-artefak itu? Mulai tahun 2005 setahu saya catatannya itu pemerintah RI sudah berusaha mengambil kembali, tapi waktu itu hanya lewat kementerian atau lewat komunitas dan sebagainya ya. Harusnya kalau sekarang bisa, tapi lewat antar pemimpin. Presiden dengan India Perdana Menteri ya. Dan sebenarnya kan ada UNESCO yang harus juga melindungi karya intelektual. Sebenarnya bangsa Indonesia lewat presiden ini bisa
G2G, Betul. government to Yes. government, negara dengan pimpinan, karena itu adalah pencurian Ya, artefak intelektual perjalanan sebuah sejarah bangsa. Jadi itu yang menurut saya menarik, bahwa Raffles sudah dijustifikasi oleh Mas TP. Mungkin agak kasar, tapi itu kalau bahasanya pencuri dan maling sama. ya, Karena pencuri dan maling karya intelektual itu Ya. berbeda dengan pencuri barang. ya, Karena karya intelektual itu adalah sebuah artefak Ya. dari ilmu pengetahuan Betul. tinggi yang terjadi di Indonesia. Jangan kita percaya dengan asing, karena Raffles sendiri sampaikan Mas TP tahun 1800 telah menculi kersaning memayu hayuning bawono, kekuatan dari karya intelektual bangsa kita. ya, Apapun yang diceritakan Mas TP sudah komplit, bahwa kekuatan intelektual bangsa kita di tahun 1800, mungkin juga itu zaman Airlangga dan zaman Empu Sendok, itu sekitar tahun berapa Mas TP? yang mana? Empu Sendok dan Airlangga Bu Sindo itu abad 9-10, peralihan 9 ke 10. yang di Prasasti Patirtan itu kan ada gambar wajik itu tahun Oh, 8. Jolotundo. Jolotundo. Ya, Jolotundo itu di Ningkanan itu ada angka tahun 899 Saka. Saka. Saya hafal dengan Mas TP. Kalau di Masehikan 977. Ya, kalau masih 977. Tapi kita menganut kepada angka yang di Jolotundo, karena itu angka asli presisi. Nah, sebelah kanan itu angka tahun, sebelah kiri itu pembuat. Ah, bukan, itu dibaca gempeng. Gempeng itu apa? Gempeng itu, nah ini gempeng itu kalau kamu Jawa Kuna, set modern menyebutkan itu runtuh. Ya. Runtuh itu gempeng, karena gempeng itu apa ya? Kayak perengan yang longsor gitu. Oh, iya. Nah, Itu kurang lebih seperti itu. penyebutan tempat, Bukan, itu semacam kode sebenarnya. Kode atau password. ya mungkin password. Itu adalah barcode kuno Ah, sebenarnya. cuman akhirnya karena kita tidak ada di zamannya ya, akhirnya Coba masuk ke zamannya, saya kan masukkan atau gimana? akhirnya menjadi interpretasi para Ya, sejarawan, ya. dugaan. Ya, Ada yang menyebutkan Jolotundo itu dulunya itu sebuah tebing yang ada air, sumber air. Akhirnya untuk membangun itu dilogrokan, diperpapras lah ibaratnya kita. Akhirnya dikasih Jadi nama ya gempeng. Oke. Baik, gempeng itu sebenarnya dalam aksara Jawa yang sudah saya bacakan, tapi ini tidak perlu untuk menjadi apa yang paling penting. Apa yang sampaikan Mas Tipe ada 3 poin. Yang pertama adalah bahwa Raffles adalah pencuri karya-karya intelektual luhur dari Ya. bangsa Indonesia. Dendles adalah orang yang menjadi kreator memanipulasi sistem navigasi atau sistem alat transportasi yang merubah dari sungai menjadi darat. Dan itu sebenarnya tidak benar. Setelah saya dalam Babat Diponegoro, ternyata Ya. jalan itu sudah dibuat lebih awal. Ya. Itu yang 2. Yang ketiga adalah bahwa dari Gerhadi sampai ke sini ada sebuah pengingkaran terhadap karya intelektual, dan sekarang kita harus menanggung banyak. Itulah prinsip-prinsip Kerso Memayu Hayuning Bawono, karya intelektual seorang TP di zaman. Saya katakan Mas TP The True ini adalah orang yang bisa saja hari ini lahir atau sebelumnya sudah lahir, memahami tentang beberapa artefak yang menjelaskan bahwa hari ini harus bangkit dalam sebuah kesadaran bangsa. Ya. Pintu kesadaran bangsa ini sebenarnya pintu bagaimana mengembalikan karya intelektual, termasuk di Kalkuta, termasuk di Leiden, termasuk di Inggris. Dan Ya. pencurian-pencurian itu sebenarnya negara asing, orang asing, bangsa asing, ajaran asing adalah perampok karya-karya intelektual kuno kita yang sebenarnya harus kita kembalikan kepada nilai-nilai Jawa, jumbuh marang wujudi Allah. Jawi berarti Ya. jumbuh marang Allah lan wujudi ilahi. Jiwa berarti jumbuh marang ilahi lan wujudi agama lan ageming aji, kekuasaan alam semesta. Terima kasih. Mohon maaf, semoga ini menjadi manfaat. Ilmu yang disampaikan Mas TV adalah wedar meluruskan sejarah dan wedar meluruskan tentang makna filologi dan filsafat yang terkandung pada karya-karya yang ada di dalam para empu. Terima kasih. Rahayu Sang Bupati. Om Ulun Basuki Langgeng. Om Swastiastu. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.